Apa yang bisa sih? Ya, betul. Baru sampai di sini kok, jaga kita lupa sedikit lagi gimana jalan. Ya, ngomong ke mantel. Ya, sedikit lagi deh. Ya, mau satu lagi apa habis? Tadi kan ada lip dulu si anjing emang nih. Mentot. Nah kan jadi rame tuh, banyak yang nge-state sampai nutupin komentarnya. Mbak, kalau misalnya Mbak mau lagi latihan, lagi attempt, nggak mau diganggu. Namanya gym itu kan tempat publik ya. Jadi ya jangan marah-marah lah, jangan marah-marah. Kalau misalnya mau nggak diganggu, nggak mau di cokin sama member-member lain, mendingan Mbak punya gym sendiri nih. Tuh kayak begini nih. Punya gym sendiri, ya kan? Kalau mau latihan tinggal di sini, tuh, nggak ada yang ngerecokin. Kalau punya gym sendiri, kalau nggak punya, ya udah latihannya bareng-bareng, nggak usah sewot. Kalau misalnya lagi PR gitu, kehalang sama member lain yang mau latihan, mau ngambil beban, nggak usah repot, nggak usah marah-marah, apalagi sampai ngata-ngatain blok, ya. Dan jangan lupa belinya di mana? Belinya di Fit Shop. Kalau kalian pengen buka gym sendiri. Ini mbak-mbak ini pestonya lagi kenceng kali ya lu mbak ya? Hah? Pesto lu kekencengan kayaknya. Lagi take konten, sok-sokan ngangkat besi katanya untuk mencapai apa ya, target tertingginya dia. Target terberatnya dia tuh, ya kan? Target terberat standarnya dia ya, bukan standar dunia ataupun standar internasional Indonesia ataupun apapun itu. Menurut standarnya dia. Terus pas dia lagi mau ngangkat, ada yang lewat. Terus dia langsung ngamuk, dia banting itu tuh, barbelnya itu. Gak cuman banting, berkata-kata kasar, anjing lah, ngen to the top lah, ya kan? Padahal itu tempat umum. Dan gue lihat orang yang lewat itu juga nggak terlalu deket-deket sama lu gitu loh. Dan yang paling goblok, diposting juga sama dia. Berasa cetar, berasa hebat, berasa jago kali ya lu ya. Terus berharap orang bakal ngebela lu, bakal ngehujat yang lewat itu. Taunya lu yang dihujat. Kalau lu kepengen gak ada yang lewat, lu ngangkat tuh batu-batu nisan di kuburan, ntar gak ada yang lewat. Kalau ada yang lewat pun juga kagak nampak, kagak kelihatan, roh halus. Ini lu di tempat umum loh, tempat gym umum loh, Apa hak lu untuk ngelarang orang lewat depan muka lu? Dan gak ada yang peduli juga sama rekor lu, gak ada yang peduli. Gak penting anjir, lu mau ngangkat, tambahin lagi, kayak mau dikurangin lagi, gak ada ngaruhnya sama hidup gue anjir. Yang gue bingung kenapa bajunya hijau lagi, kenapa orang-orang cewek-cewek, ibu-ibu yang bermasalah itu selalu gue lihat pakai bajunya hijau gitu loh. Oh biar matching sama barbelnya tuh, hijau juga. Sama kolornya kali hijau juga, kolor hijau dong. Viral, seorang wanita sedang attempt PR dan tiba-tiba marah karena ada orang lewat saat dia memvideokan gerakannya. Dan ini menimbulkan banyak kontroversi teman-teman. Tapi apakah pengaruh dia marah-marah karena penggunaan roid? Karena salah satu efek dari steroid adalah roid rage guys. Langsung aja kita bahas ala Fadelski. Check it out. Oke, pertama congrats dulu untuk mbaknya. Karena mbaknya ini langsung OTW viral guys. Dikarenakan emosinya yang tidak tertahan pada saat dia attempt PR. Pertama gue dapetin sumbernya ini dari Indonesian Korea teman-teman ya. Terus di sini gue mau ngasih lihat beberapa perspektif yang mungkin kalian bisa relate sama gue. Oke, perspektif pertama kita lihat dari segi gym komersial atau public. Ya kalau lu di gym public udah pasti ya lu mau nge-record, lu mau ngerekam, mau ngonten, sudah pasti ada potensi orang lalu lalang. Ya kalau lu marah menurut gua ya sebenarnya sih ya nggak bisa langsung lo luapkan, apalagi lo kesel karena ya gym public semua orang bayar membership di situ, mereka hak dong, punya hak untuk lalu lalang gitu ya. Cuman kalau lu marah, iya itu sih balik lagi ke diri lu. Seharusnya lu bisa lebih mengontrol emosi atau ego lu, bang.
Yes, di sini terlihat banget ya wanita ini terpantau dia marah-marah atau terlihat sangat kesal. Ketika pada saat sudah naik, ini mau dia kayaknya ngelakuin, gue kira awalnya mau RDL atau deadlift teman-teman, tapi kayaknya ini mau snatch explosion gitu teman-teman ya. Jadi snatch itu gerakan salah satu kayak gerakan crossfit gitu teman-teman. Ini beratnya kayaknya berapa nih? 10-nya 2, 40 kali 40 sama barnya 20 berarti sekitar 60 kilo teman-teman, dan dia terlihat kesal pada saat bebannya sudah naik, tinggal mau di switch ke atas, tiba-tiba ada cowok ini lewat. Dan di sini yang gua nggak ngerti kenapa harus diupload sehingga menimbulkan kontroversi di media sosial. Izin, di sini mbaknya terlihat gagal ya melakukan snatch explosion-nya, dikarenakan katanya di akhir dia bilang, wah karena ada si pip lewat tadi gitu guys ya. Jadi di sini gue mau ngasih tahu ke kalian sekali lagi, kalau dari perspektif mbaknya mungkin dia merasa bahwa ya ini gue lagi ngonten, tolong dong ngertiin gue gitu loh. Cuman teman-teman ya sebenarnya nggak bisa full di ngertiin 100% sih. Kayak contoh misalnya gue lagi ngonten di gym, ada orang lalu lalang gitu teman-teman. Ya gue mau wajarkan kalau orang itu in frame atau masuk konten gue. Tapi kalau orang itu tiba-tiba nggak terima atau masuk konten gue dia bilang suruh hapus, ya gue juga menghargai karena itu privasi dia. Cuman yang nama gym komersial guys, lu nggak bisa seenaknya, kecuali ini gym punya bapak lu atau punya keluarga lu, suka-suka lu deh. Makanya pada saat ini ada 1000 komen, gue bacain beberapa ya yang menurut gue kocak-kocak dan unik-unik gitu ya teman-teman ya. Itu udah pasti beberapa pro-nya adalah mbaknya harusnya lebih melek lagi ini gym public gitu loh. Kalau gym private, lo mau marah-marah, mau seenak jidat lu nggak masalah. Tapi karena ini gym public, ya ini yang menimbulkan jadi ada pro dan kontra. Kesimpulannya teman-teman, menurut Bang Fadel dan keyakinan gua, kayaknya ini tidak ada indikasi steroid atau penggunaan steroid ke mbaknya. Ini pure karena dia kesel aja, marah aja, dikarenakan ya orang lalu lalang lewat pada saat dia mau attempt PR gitu ya. Karena dia udah fokus banget, gue liat di awal gitu ya, pengen mencoba untuk berhasil dengan full gear nih teman-teman ya, sepatu flat, terus kemudian legging yang ketat segala macam, udah full bener-bener, terus pakai core strap juga ya. Ini udah full banget ciri-ciri orang-orang powerlifter enthusiast gitu teman-teman ya. Cuman masnya juga nggak salah, orang dia pengen lalu lalang, pengen lewat gitu ya untuk ngambil apa, dumbbell atau ngambil peralatan, ya dia nggak salah karena dia juga bayar di sini gitu teman-teman. Oke, jadi menurut kalian apakah kalian tim mbaknya yang pakai baju hijau, ranger hijau ini, atau kalian lebih pro ke mas-masnya ini yang lalu lalang di tempat gym? Kasih pendapat kalian di komen samping. Salam sehat semuanya. Sekali lagi menurut gue tidak ada indikasi karena roid rage, ini pure karena amarah kesal aja. Salam sehat semuanya, salam lifetime natural dari Bang Fadil. Ciao. Media sosial Indonesia kembali dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang perempuan memarahi seorang pria asing di sebuah gym di Bol. Perempuan dalam video tersebut belakangan diketahui bernama Nyimas Laula, seorang fotografer yang karyanya pernah dimuat di sejumlah media internasional ternama seperti Reuters, New York Times, National Geographic, hingga Vogue. Video yang beredar luas memperlihatkan Nyimas memarahi seorang pria yang beberapa kali melintas di area platform yang tengah digunakan untuk sesi Olympic weightlifting. Insiden ini kemudian menyebar cepat di berbagai platform media sosial dan memicu perdebatan panjang di kalangan warganet, mulai dari yang membela hingga yang mengecam caranya bersikap. Menanggapi gelombang kritik yang terus mengalir, Nyimas memberikan klarifikasi melalui akun Threads pribadinya. Lam menjelaskan bahwa kemarahannya dipicu oleh tindakan pria tersebut yang berulang kali melintasi platform khusus yang sedang dipakai untuk latihan dan percobaan personal record PR dalam olahraga angkat besi. Menurutnya, area tersebut bukan sembarang tempat lalu lalang, melainkan zona khusus yang seharusnya bebas dari orang yang berjalan melintas demi alasan keselamatan lifter. Meski demikian, klarifikasi ini belum sepenuhnya meredam kritik publik. Sebagian warganet menilai alasan keselamatan yang disampaikan Nyimas cukup masuk akal. Namun cara ia mengekspresikan kemarahannya di depan umum dianggap berlebihan dan tidak pantas. Akibat derasnya hujatan yang terus berdatangan, akun Instagram milik Nyimas dilaporkan sempat menghilang dari peredaran. Terlepas dari kontroversi cara penyampaiannya, klaim Nyimas soal adanya aturan atau etika seputar area platform angkat besi ternyata bukan tanpa dasar. Dalam dunia gym dan olahraga angkat besi weightlifting, memang ada sejumlah konvensi tidak tertulis namun diakui luas oleh komunitas lifter di seluruh dunia.
Di antaranya, 1 platform, 1 lifter. Gym yang memiliki platform khusus angkat besi umumnya menerapkan aturan sederhana. Hanya 1 orang yang boleh berada di platform tersebut dalam satu waktu. Dilansir dari barband.com, berjalan atau berdiri di platform milik orang lain yang sedang melakukan lift dianggap sebagai pelanggaran etika dasar di gym, sekaligus berpotensi membahayakan. Saat seseorang bersiap atau sedang melakukan angkatan berat, disarankan untuk menjaga jarak sekitar 1 meter dan menghindari area tepat di depan lifter, karena banyak lifter memusatkan konsentrasi pada satu titik pandang tertentu sebelum mengangkat beban. Berjalan di depan seseorang yang sedang bersiap melakukan angkatan dianggap sangat mengganggu, mengingat ada proses persiapan mental sebelum lifter benar-benar mengangkat barbel.